Pemerintah Provinsi Bali melalui Badan Pendapatan Daerah Bapenda mencatat kinerja pendapatan yang sangat positif sepanjang tahun 2025. Kepala Bapenda Provinsi Bali Idewo Tagel Wirase mengungkapkan bahwa realisasi pendapatan asli daerah atau PAD tahun 2025 berhasil melampaui target yang ditetapkan. Secara nominal, target PAD Provinsi Bali tahun 2025 ditetapkan sebesar 2,7 triliun rupiah. Realisasi yang dicapai mencapai sekitar 2,8 triliun rupiah atau melampaui target sebesar kurang lebih 96,1 miliar rupiah. PAD tersebut berasal dari berbagai komponen mulai dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, hingga sumber-sumber sah lainnya. Idewo Tagel menjelaskan struktur PAD Bali masih didominasi oleh sektor pajak daerah, khususnya pajak kendaraan bermotor PKB. Dengan diberlakukannya kebijakan opsen pajak sejak tahun 2025, sekitar 66% pendapatan pajak langsung dialokasikan ke pemerintah kabupaten kota. Untuk PKB sendiri realisasinya mencapai 106,69%, sementara bea balik nama kendaraan bermotor BBNKB mencapai 106,68%. Meski capaian pajak cukup tinggi, Bapenda Bali pada awal 2025 menerapkan kebijakan relaksasi tarif. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut arahan pemerintah pusat agar penerapan opsen pajak tidak membebani masyarakat. Namun demikian, Idewo Tagel mengakui adanya tantangan serius terkait tingkat kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan evaluasi data dalam beberapa tahun terakhir, tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor cenderung menurun dari kisaran 73 hingga 74% menjadi sekitar 67% pada tahun 2025. Kebijakan pemutihan dan relaksasi yang berulang justru membuat sebagian masyarakat memilih menunda pembayaran pajak, menunggu kebijakan pemutihan berikutnya. Saya khawatir ini yang menjadikan penyebab turunnya tingkat kepatuhan. Nah, sehingga di 2026 nanti saya buatkan kajian kepada pimpinan, kemudian secara logik itu masuk akal, karena itu kan perlu kajian yang mendalam. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius Bapenda Bali dalam menyusun kebijakan tahun 2026. Kedepan Pemprov Bali akan mengubah pendekatan dengan memberikan apresiasi kepada wajib pajak yang patuh, tanpa sepenuhnya mengandalkan kebijakan pemutihan. Pihaknya menambahkan insentif bagi wajib pajak yang membayar tepat waktu berupa pengurangan pokok pajak tambahan sebesar 10%. Kebijakan apresiasi tersebut diterapkan dengan skema berjenjang. Untuk kendaraan roda 2 dan roda 4 dengan kapasitas mesin di bawah 200 cc diberikan tambahan diskon pokok pajak sebesar 10%. Sementara untuk kendaraan dengan kapasitas mesin di atas 200 cc termasuk sepeda motor 250 cc dan kendaraan roda 4 diberikan potongan sebesar 5%. Terkait sumber PAD lainnya, Idewo Tagel menyebutkan bahwa selain PKB dan BPNKB, kontribusi besar juga datang dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor PBBKB yang dipungut pemerintah pusat dan menjadi hak daerah. Meski demikian, pihaknya akan melakukan verifikasi lebih mendalam karena terdapat indikasi penurunan penerimaan di tengah pertumbuhan jumlah kendaraan. Saat ini jumlah kendaraan bermotor di Bali diperkirakan mencapai lebih dari 3,5 juta unit. Untuk mengatasi tunggakan pajak di daerah-daerah tertentu, Bapenda Bali terus memperkuat sinergi dengan pemerintah kabupaten kota, mengingat 66% hasil PKB langsung menjadi bagian pemerintah kabupaten kota. Kolaborasi ini dinilai krusial untuk meningkatkan kepatuhan dan optimalisasi pendapatan. Khusus untuk pajak kendaraan bermotornya, PKB-nya itu tercapai 106,69%. Kalau BBNKB-nya 106,68, hampir sama ini antara PKB dan BBNKB. Nah, cuma di tahun 2025 kita memberikan relaksasi sebenarnya di awal, karena ini pemberlakuan option ini kan baru di tahun 2025. Jadi kita akan ada kebijakan pusat, arahan dari pemerintah pusat kita agar tidak membebani masyarakat. Maka di awal kita sebenarnya sudah relaksasi
dari tarif perda kita, jadi kita turun agar masyarakat tidak membayar pajak lebih tinggi. Selain sektor pajak, Pemprov Bali juga mulai mengandalkan sumber PAD baru, seperti pungutan wisatawan asing PWA yang pada 2025 mencatat peningkatan signifikan hingga ratusan miliar rupiah. Di samping itu, potensi dari sektor kelautan, perikanan, serta optimalisasi pemanfaatan aset daerah melalui skema sewa dan kerjasama juga terus dikaji. Tim Liputan Bali TV.